Ada beberapa penelitian yang ngomong bahwa ngajarin Kespro itu untuk yang udah dewasa mau nikah. Nah, karena nggak penting buat anak. Buat apa? Anak nggak ngerti. Betul, anak nggak ngerti. Akan tetapi kondisi kita itu udah gawat. Ibarat orang tuh udah masuk IGD kita ini sebenarnya. Itu kejadiannya waktu dia zaman balita. Dia ngumpet di bawah meja, dicari omnya. Omnya melakukan pelecehan seksual sama dia. Itu keinget sampai dia punya anak, Mas. Dan berapa puluh tahun itu terjadi. Bukan lantas anak umur 5 tahun dikasih hubungan seksual adalah ini. Enggak. Tidak dong gitu ya. Tidak dong. Malah bingung gitu. Dia nanti. Oke teman-teman, kembali lagi di Podcastro. Kali ini kita akan berbincang sedikit terkait dengan tema, khususnya di tema anak ya. Jadi tema kita hari ini adalah tubuhku milikku. Mengajarkan kepada anak terkait dengan privasi atau hal-hal yang tidak boleh begitu ya disentuh atau hal-hal yang pokoknya itu privasinya seorang anak begitu ya. Kali ini kita kedatangan dua narasumber spesial. Beliau hanya narasumbernya. Ya. Sebenarnya ibu di sini. Ada Bu Mahda ya. Yang kedua ada Mbak Miri. Ya. Nah, ke depan kita akan membahas tentang tentang anak ya. Jadi tema kita kali ini ada tubuhku milikku. Jadi sebenarnya begini teman-teman, kenapa tema ini penting? Karena per hari ini itu, jadi kalau kita lihat di media sosial itu banyak sekali pemberitaan itu terkait dengan kekerasan seksual begitu, khususnya terhadap anak. Nah hal ini cenderung terjadi itu karena anak-anak itu ternyata mereka kemudian tidak mampu begitu atau tidak berani untuk menyuarakan begitu ya terkait dengan apa yang sudah mereka alami begitu. Nah, saya kira ini menjadi tema yang penting begitu sehingga nanti kita akan bahas dengan Mbak Mahda dan Mbak Miri begitu ya terkait kira-kira edukasi khususnya pendidikan terkait dengan seksual ya atau tentang privasi diri itu pada anak itu apakah ketika diajarkan dari dini itu masih menjadi hal yang tabu gitu di kita ya, karena cenderung di kita ya hal-hal itu biasanya didapatkan nantilah kemudian sudah beranjak dewasa begitu ya. Jadi biar tidak lama-lama kita langsung saja mungkin kita mulai dari sebenarnya dari Bu Mada ya. Sebenarnya edukasi seksual itu sebenarnya apa sih Bu? Sebenarnya cara definisinya. Iya, jadi kalau ngomong tentang kesehatan reproduksi itu kan ada yang edukasinya itu tentang Kespro aja atau kesehatan reproduksi aja, ada yang kesehatan reproduksi dan seksual. Jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang edukasi, otomatis itu satu penyampaian yang sebenarnya kita berikan kepada sasaran gitu, yang topiknya tadi misalnya topiknya tentang Kespro gitu ya. Kalau kita ngomong tentang Kespro aja, berarti kita akan lebih banyak membahas ke misalnya organ-organ yang berkaitan dengan alat-alat reproduksi, seperti misalnya kemaluan dan lain-lain. Tapi kalau kita tambah ada satu istilah atau term seksual di situ, jadi ada edukasi, kesehatan, reproduksi dan seksual, Mas Amin. Jadi berarti kita memasukkan ada ranah-ranah seksualitas karena buat kita sebenarnya sebagai manusia tuh nggak cuma makhluk sosial, tapi makhluk seksual. Artinya adalah kita tuh diciptakan bukan hanya memerlukan orang lain secara sosial tadi, tapi kita juga sebagai makhluk yang misalnya bagaimana kita menghargai tubuh kita itu termasuk seksualitas. Jadi seksual sendiri itu juga sebenarnya ada seks, ada seksual dan ada seksualitas. Kalau dia seks di dalam termsnya itu adalah jenis kelamin, cowok cewek, bukan dalam tanda kutip
seks gitu. Mohon maaf ya karena ini bahasanya saya disclaimer. Jadi kalau seks itu sebenarnya ngomong tentang seks cowok atau cewek, ya, perempuan atau laki-laki, berbeda kalau kita tentang gender. Ya. Lalu seksual. Nah, seksual ini adalah perilakunya. Nah, perilaku seksual ini tidak hanya berkaitan dengan orang esek-esek, berhubungan seksual, tidak, tapi bagaimana dia misalnya punya pasangan, terus dia memeluk, itu termasuk perilaku seksual, memeluk, mencium, lalu apalagi sampai dia melakukan hubungan seksual itu seksual. Dan ada seksualitas yang membahas seluruhnya, yang lebih luas lagi secara komprehensif tentang bagaimana manusia itu diciptakan. Jadi bagaimana kita berpakaian untuk menarik lawan jenis itu seksualitas gitu. Jadi kita kalau ngomong tentang edukasi kesehatan reproduksi, berarti dia hanya bahas tentang alatnya saja, alat reproduksi kita. Ya, laki-laki berarti ada alat kemaluan, penis, kalau kita ada vagina dan lain-lain. Tapi kalau ngomong tentang ada tambahan seksualitas yang di belakangnya, berarti kita membahas lebih komprehensif lagi. Kali ini kita fokus di pertama dulu ya. Boleh. Membahas tentang edukasi kesehatan reproduksinya dan begitu anak. Ya? Iya, boleh. Oke. Berarti ini, Mbak, berarti edukasi kesehatan reproduksi ini itu kan kalau dibilang penting atau tidak, atau seberapa urgensi begitu ya kita itu diperlakukan sejak dini gitu kepada seorang anak begitu. Itu seberapa penting ya? Kalau ditanya seberapa penting banget ya Mbak Mir ya. Kayak kita sebagai perempuan pasti penting sekali. Karena kenapa kok tadi saya ngambil konteks perempuan? Karena menurut Kemen PPA perempuan itu jadi korban terbesar gitu. Bukan berarti bahwa laki-laki tidak menjadi korban kekerasan seksual dan lain-lain, urgensinya masuk gitu. Tapi memang secara data perempuan lebih banyak menjadi korban, maka itu sangat urgent. Kalau ditanya seberapa penting mengajarkan edukasi, sangat penting gitu. Apalagi kita sekarang ada di masyarakat yang menurut saya dinamis sekali. Kita ada teknologi, kita ada unlimited lah untuk kita berimajinasi, untuk kita create something yang akhirnya pengaruh juga ke kita, dan bagaimana preferensi seksual itu juga akhirnya berpengaruh. Nah, sebenarnya berangkat dari situ, bagaimana kita membekali anak kita sedini mungkin. Nah, kalau ada pertanyaan sedini apa, usia berapa, nah ini pertanyaan yang bagus sebenarnya. Urgent gitu. Kapan kita mulai gitu? Sedini mungkin ini kapan? Sebenarnya anak-anak itu sudah bisa merekam, menurut saya merekam memori yang ada beberapa teori memang. Cuman kalau itu dibiasakan dari misalnya dari kandungan ya, kita tahu ya, sering didengarkan ini. Nanti ibunya mau konsumsi wortel, anaknya juga nanti potensi suka dan lain-lain. Nah, ketika anak lahir, masih bayi, cenger itu. Nah, sebenarnya kita bisa mulai dari sana. Kenapa? Karena kita akan mandikan. Nah, kalau kita mandikan anak, gitu kan pasti menyentuh dong. Nggak mungkin dia kayak cucian piring bisa nyuci sendiri ya, ada sih sebenarnya. Ada juga. Nah, cuman kalau anak pasti kan kita menyentuh pantat dan lain-lain. Nah, mungkin ayahnya, ibunya, bapak ibunya atau apanya yang memandikan. Nah, ketika kita menyentuh bagian tubuhnya dia, itu kan anak kita memang gitu. Tapi bukan tubuh kita. Jadi kita perlu respect dengan tubuh orang lain dalam tanda kutip, meskipun itu anak sendiri. Jadi kita minta izin. Oh, ada bahasa izinnya ya? Ibu minta izin, itu yang saya lakukan ke anak saya, Oase dan Asa namanya. Jadi anak saya Ase dan Asa. Jadi Ase sejak belum bisa ngomong lah, pokoknya waktu bayi umur berapa hari, ibu permisi ya bersihkan pantatnya, ibu bersihkan penisnya. Jadi dia udah saya kasih tahu, meskipun dia nggak bisa ngomong gitu Mas Yan, ya karena yang namanya juga masih bayi, bersihkan penisnya dan lain-lain, permisi ya gitu. Nah, ketika usianya sudah mulai 2 tahun gitu kan, ada fase-fase anak gitu kan, ada fase dia suka oral gitu, masukin barang. Kalau dia MPASI kan udah mulai tuh gatel tuh masuk kayak gitu. Terus habis itu ada fase anal dan lain-lain. Jadi dia tahu gitu kan bagaimana cara memperlakukannya. Jadi kayak misalnya ini namanya apa? Ase. Penis. Oke, boleh pegang? Nggak boleh. Siapa pegang? Ase. Jadi setiap mandi, setiap pakai baju, permisi ya nah. Ini. Jadi sedini mungkin kita bisa kok Mas Amin untuk membiasakan. Jadi saya baru menyadari bahwa the power of habit itu betul-betul
luar biasa. Nah, untuk mendistraksi habit ini misalnya kita punya habit begadang, misal, atau suka makan mie instan, misalnya, enak banget, apalagi ciki-ciki gitu kan, misalnya enak banget. Susah banget untuk mengubah itu. Atau secara kaitannya dengan seksual, mungkin ada orang-orang yang kecanduan pornografi. Susah banget untuk mengubah itu. Nah, sebenarnya untuk mengubah satu habit, ya kita ciptakan habit baru. Jadi untuk memberikan itu, masalah tabu tadi. Mungkin saya juga mau ngulik tabu. Mungkin tadi ini dulu, Mbak. Kalau tadi itu kan berlakunya bagi orang tua, gitu ya. Umumnya ya tadi. Nah, kira-kira kalau selain orang tua, apakah perlu juga itu? Walaupun ya mungkin belum jadi orang tua. Perlu dong. Jadi kan saudara begitu ya. Saudara itu kan, karena di masyarakat kita kan kita tahu ya. Jadi biasanya kalau sudah punya ada seorang anak itu kan tidak hanya diurus oleh orang tuanya, kadang diurus kakaknya gitu ya. Itu kan juga perlu, sangat perlu, karena yang namanya misalnya nih ya, untuk jadi orang tua itu kan kita dapat sertifikat KUA dulu ya. baru belajar, ya dong. Beda kalau kita kuliah kan. Nah, kita kuliah dulu 4 tahun. 8 semester baru kita dapat ijazah. Kita mah jadi orang tua enggak. Kita jadi orang tua ya udah, kita nikah dulu baru belajar. Nah, sebenarnya pertanyaan yang sangat bagus. Bisa nggak? Sangat bisa dong. Karena persiapan untuk menjadi orang tua itu panjang, Mas Amin. Nggak langsung tiba-tiba kita nikah. Misalnya saya nikah sama suami, saya langsung bisa jadi seorang ibu, seorang istri mah. Nggak, jatuh bangunnya tuh luar biasa. Jadi perlu banget bagaimana, contoh simpel, untuk menghormati orang lain. Misalnya kita perlu belajar menghormati anak atau pasangan. Kita perlu belajar juga yang teman-teman belum menikah meskipun belum punya pasangan, ya bagaimana belajar respect dengan orang. Nah, kita bisa mulai dari situ gitu. Lalu yang masalah perkesproan, ya kan saya belum punya anak, Bu. Mana bisa saya belajarnya boin gitu misalnya. Ya kan saya juga nggak punya ponakan gitu. Lah kamu mau nikah nggak? Nikah. Berarti ada potensi punya anak dong. Nah, kalau kamu punya keinginan untuk menikah, harus belajar jauh-jauh hari. Supaya apa? Supaya tahu membayangkan keterampilan apa aja yang harus kamu punya. Ibarat kalau orang pengen naik motor, dia pasti butuh SIM, butuh belajar naik motor. Dia aja naik motor roda 2 belum bisa. Belajar dulu roda 3 kayak naik sepeda. Jadi keterampilan apa yang harus dimiliki sebelum kita mau ke jenjang itu. Nah, rata-rata pemikiran kita, orang kita itu mikir bahwa jalan aja dulu, bisa nanti. Padahal nggak gitu. Nggak gitu. Jalan aja dulu. Jalan aja dulu. Keterampilan itu butuh latihan, Mas. Banyak nulis itu butuh keterampilan buat saya. Nggak serta-merta orang habis lahiran terus bisa nulis. Enggak. Butuh keterampilan. Dan sebenarnya untuk edukasi, kita ngomong sama anak, itu butuh latihan. Cara ngomong, cara tahu, cara peka, merespon anak. Orang tua yang belum pernah punya anak, ketika punya anak pertama, buat saya pribadi tuh shock waktu anak tantrum. Bener-bener, wah ini anak tantrum kayak gini. Tapi udah punya anak kedua, oh iya tahu. Oh iya, caranya. Iya, oke. Tapi soal tabu tadi. Tabu, ya, sangat tabu di kita dan kita itu memang memandang itu belum menjadi satu hal yang esensial. Jadi ibarat ada minuman banyak nih ya, ada es teh, ada es jeruk, ada jus gitu. Jus nih sehat nih, sehat nih jus nih ya kan? Atau enggak, lebih enak lagi, yang lebih sehat lagi adalah tidak di jus, karena ini misalnya ada buah-buahan nih gitu di satu kafe, tapi dia milih kopi misal, atau dia milih teh atau milih apa, buah-buahan yang mungkin lebih ini gitu dia nggak pilih karena mungkin dia nggak esensial. Nah, rata-rata masih dianggap seperti itu, belum esensial. Satu hal yang sangat porno, membahas tentang itu agak risih. Sebenarnya seksualitas atau kespro itu privacy memang. Tapi ini Bu, ya ini nanti mungkin nyambung. Enggak ya konsisten kamu Bu apa Mbak? Iya, Bu apa Mbak ya? Iya. 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 Mbak apa Bu ya? Jadi
Jadi bukan soal cash pro ya. Ini kan di masyarakat kita ini kan masih menjadi satu hal yang belum esensial tadi ya, seperti tadi Mbak sampaikan begitu. Nah, sebenarnya ini apakah memang dipengaruhi dengan kondisi literasi juga begitu ya di masyarakat kita, itu yang memang belum terjangkau secara meluas, atau mungkin literasi secara fisiknya dalam kategori ini mungkin ya buku atau tulisan-tulisan itu yang kemudian menjadi alat pertama ya untuk memahami itu ya, sebelum kan nanti berjenjang ya. Kalau memang potensinya akan ke sana ya minimal kan membaca itu, apakah seperti itu juga? Mungkin nanti Mbak Mary bisa nambahin ya, kira-kira di kondisi ya perbukuan literasi begitu, apakah narasi atau buku-buku yang menuliskan tentang cash pro tadi itu apakah sudah mulai banyak juga begitu, sehingga jangkauan edukasinya itu meluas begitu, atau memang masih terbatas begitu? Betul Mas, ibarat orang kita mau masak nih ya, masak sayur capcay goreng, kagak ada bahannya, nggak jadi dong capcay, misalnya jadinya sup, misalnya sayur sop atau bayam ya, karena nggak ada bahan. Sama seperti kalau misalnya kita pengen buat orang untuk tahu tentang apa itu edukasi cash pro, salah satunya dengan buku, dengan literasi. Dan buku itu bisa kita baca maksudnya salah satu contoh untuk kita mentransformasi satu pemikiran itu kan lewat sekolah dong. Mau dia jenjang dari PAUD, jenjang dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah, nah kan itu pun kan orang pasti yang namanya buku tuh nggak lepas gitu. Untuk apa? Membantu dia mentransformasi informasi-informasi yang sebenarnya lebih update sehingga dia lebih open minded. Nah sebenarnya yang betul yang dikatakan Mas Amin tadi, sebenarnya untuk literasi di kita membahas itu karena kita agak risih. Tahu nggak ya sih, orang risih kan akan menghindari hal itu. Nah tapi kalau misalnya ketika dia risih terus akhirnya dia dibuat sedikit demi sedikit untuk nyaman, untuk lebih terbuka misalnya atau apa, ternyata nyaman kok kayak gitu, ternyata nggak seperti itu kok gitu. Jadi literasi tentang cash pro untuk anak memang karena yang tadi kurang esensial dan dipandang lebih tabu. Karena di kita gini Mas, ada beberapa penelitian yang ngomong bahwa ngajarin cash pro itu untuk yang udah dewasa mau nikah. Nah karena nggak penting buat anak. Buat apa? Anak nggak ngerti. Betul, anak nggak ngerti. Akan tetapi kondisi kita itu udah gawat. Ibarat orang tuh udah masuk IGD kita ini sebenarnya. Nah apa yang bisa kita lakukan? Ya anaknya juga dijaga, ya orang tuanya dijaga, gurunya juga, masyarakatnya juga. Ada satu buku yang saya pernah baca, Merdeka dari Kekerasan. Itu buku yang ditulis oleh berbagai macam orang yang mengalami kekerasan seksual, yang itu satu cerita itu adalah si penyintas atau korban ini, penyintas ya mungkin karena ini. Nah itu kejadiannya waktu dia zaman balita. Dia ngumpet di bawah meja dicari omnya. Omnya melakukan pelecehan seksual sama dia. Itu keinget sampai dia punya anak Mas. Dan berapa puluh tahun itu terjadi. Itu nggak hilang. Jadi kalau misalnya katakan anak nggak ngerti, mungkin dia nggak bisa ngomong, tapi memori itu kesimpan. Kita nggak kayak komputer yang klik kanan delete gitu, nggak bisa masuk ke ini recycle gitu, nggak bisa. Jadi semua memori itu akan kesimpan dan itu akan muncul sebenarnya ketika ada trigger tertentu. Jadi anak-anak ini perlu dibekali dengan buku yang sebenarnya membuat anak-anak itu ibarat kita kayak mau ngajarin orang belajar megang pisau. Kita takut pisaunya melukai, oke. Tapi yang kita ajarin mungkin pengetahuan tentang pisau dulu apa. Nggak harus megang dulu dong untuk belajar, betul ya? Bukan masalah harus nikah dulu baru belajar kan, enggak. Kenapa enggak sebelum nikah belajarnya? Jadi si anak dikasih tahu dulu nih edukasi pisau nih kayak begini, ini, baru nanti kalau dia udah ini, baru dia megang pisau. Artinya adalah itu berjenjang edukasi kespronya seksual. Bukan lantas anak umur
5 tahun dikasih hubungan seksual adalah ini, enggak. Tidak dong gitu ya, tidak dong gitu. Itu udah sangat-sangat ibaratnya memori anak, dan kita juga belajar tentang bagaimana perkembangan kognitif anak, kita sesuaikan dan lain-lain. Itu kita mengikuti ke sana gitu. Jadi banyak orang salah kaprah. Ini saya diajarin tentang anak saya diajarin ini nih porno nih gitu-gitu. Padahal yang kita ajarin di kesehatan reproduksi seksual seperti buku yang saya tulis di sini itu adalah ngajarin bagaimana respect dengan orang, bagaimana perbedaan jenis kelamin tetap respect, perbedaan status sosial, gender, dan lain-lain, melihat atau mengetahui, dan juga bagaimana cara dia bilang tidak, karena di culture kita itu harus bilang gih. Ya, itu mungkin bukunya nanti dulu ya. Oh, bukunya nanti dulu. Iya. Tapi aku merasa ini Mbak, aku kenapa itu bisa tabu di kita gitu. Kenapa itu kan, bisa tabu? Kan pasti ada akarnya gitu ya. Betul. Itu kenapa bisa tabu gitu. Bahkan pendidikan seks atau pendidikan reproduksi seksual itu kan hanya sekadar di kota-kota ya, saya kira. Tapi di desa-desa belum sampai. Itu kenapa bisa tabu gitu loh. Pertanyaan yang bagus, Mbak Mir. Sebenarnya pun saya sedang mencari. Dari tadi kan mengamati gitu. Iya, karena kita ini kan sebenarnya jujur aja masyarakat yang menjunjung tinggi etika atau moral. Setuju ya? Duduk ya kan, nggak boleh buka perempuan, harus begini. Ada standar, ada standar etika yang mungkin nggak tertulis. Ada mungkin. Nah, ini dari asumsi saya pribadi bahwa yang namanya akhirnya kita punya perspektif itu dibentuk dari beberapa pengetahuan, bisa pengalaman bisa. Nah, pengalaman ini mungkin bisa kita dapat dari kita punya pengalaman religi dengan nilai-nilai keagamaan yang kita anut, nilai-nilai apalagi ya, budaya yang kita adopsi gitu ya. Ada beberapa budaya di luar Jawa yang dia itu harus kepala sukunya berhubungan seksual dulu sama calon pengantin untuk ngetes layak atau tidak. Ada juga di Bali, mohon koreksi kalau saya salah, ada juga yang namanya satu culture untuk anak muda yang saya nakal, saya beling atau saya apa agak lupa, saya baca di salah satu P. Rogers. Jadi cowok sama cewek ini dia berhubungan seksual dulu, baru setelah itu kalau dia hamil baru dinikahin. Tapi kalau enggak, berarti dia enggak subur menurut mereka. Jadi seksualitas ini sebenarnya ada yang bilang itu tabu, pun sebenarnya sekarang anak-anak muda udah progresifnya tuh sudah sangat opennya tuh open ke coba gitu kan, coba. Masalahnya adalah Mas Amin dan Mbak Miri, seksualitas itu sekali kita itu udah melakukan gitu kan, itu seperti satu hal yang mengikat. Dan ada beberapa teman juga yang cerita kalau ada loh, saya baca semakin banyak dia berhubungan seksual dengan orang banyak, ya kan, orang banyak gitu, jadi pasangannya tuh banyak gitu, dia berhubungan seksual. Kita nggak ngomong masalah menikah tidak ya, tapi berhubungan seksual kan bisa, kalau ngelihat dari fenomena kita ya, ada beberapa anomali yang kayak berhubungan seksual sebelum nikah dan bla 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 bla. Nah, dia berhubungan seksual dengan banyak orang, itu pun mempengaruhi secara psikologisnya dia. Dia akan memandang bahwa seksualitas as tools only, jadi cuma alatnya doang. Padahal seksualitas itu adalah anugerah tertinggi dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya nggak tertinggi, anugerah yang sangat-sangat kita perlu nikmati. Itu adalah satu kebahagiaan yang harus kita nikmati. Makanya standar kita itu, saya juga sangat-sangat bersyukur hidup di kita bahwa no sex before marriage, it's really good for us. Jadi itu sangat baik bahwa memandang seksualitas itu adalah satu hal yang sangat holy, yang sangat-sangat sakral, dan itu akan dinikmati hanya oleh pasangan kita saja. Jadi ketika itu dianggap bahwa seksualitas itu hanya pemuas, saya juga banyak dengar mahasiswa. Ini kan kita kota-kota pendidikan ya. Kota-kota pendidikan saya dengar dari segala macam orang ini segala macam ya, mahasiswa bla 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 bla. Yang apa-apa dong, kan yang namanya juga sekarang kan banyak HTS-an ya. Bener apa bener ya? Mahasiswa saya tanya, ada yang pernah pacaran? Enggak, tapi HTS-an angkat tangan semua. Jadi kalau ngomong masalah tabu tadi, pertanyaan yang bagus Mbak Mir, dari mana akarnya?
kita itu kok bisa tabu? Dari ceritanya siapa? Dan kok sebegitu antinya dan memandang bahwa tidak perlu mempelajari itu dan tidak perlu tahu tentang itu tiba-tiba bisa. Nah, ini yang agak kita sebenarnya perlu waspada. Kayak kita naik motor tadi gitu. Nah, bukan berarti kita latihan untuk melakukan itu. No. Kita tahu batasannya supaya kita tahu lampu merah itu berhenti. Bukan berarti ya kita coba aja, enggak. Coba aja tabrak juga jatuhnya. Jadi kita tahu, oh ternyata lampu merah tuh berhenti. Oh ternyata hijau ini. Jadi tabu ini mungkin sangat banyak sekali faktornya. Karena orang-orang ini sekarang ini progresif banget yang kayak dia punya pemikiran orang-orang sekarang kan orang-orang punya pemikiran sendiri dengan pengalaman yang dibentuk bahwa dan jangan salah untuk masalah seksualitas tuh desa tinggi juga gitu. Kayaknya memang ini sih, memang ya kalau mau dilihat ya kembali lagi sebenarnya di awal tadi ya, karena tadi misalkan tadi menceritakan Mbak tadi nyeritain ada satu contoh begitu yang dia membekas gitu kan sampai kemudian dia. Saya kira mungkin memang ya dimulai dari tadi ya edukasi cash pro gitu ya. Saya kira edukasi cash pro itu ini nanti mungkin nyambung ya karena tadi sudah di spill duluan ternyata sama Mbak Mada kalau ada bukunya ternyata. Saya kira edukasi cash pro tadi itu memang menjadi mungkin dasar begitu ya. Saya kira itu yang apakah ketika itu memang berjalan dengan baik, jadi dia bukan sudah dewasa baru. Kadang dewasa pun itu bukan dari orang terdekat, tapi dari internet atau apa. Iya, seperti salah satu penulis yang saya kagumi, namanya Buwati Ideo. Itu adalah penulis buku anak dan juga penerima penghargaan juga untuk sebagai kategori buku anak yang topiknya tentang ini. Bahkan ada satu buku yang juga bercerita tentang apa sih onani, apa sih masturbasi dan lain-lain. Jadi dan itu sangat tabu. Sangat masalahnya adalah di masyarakat kita mungkin itu tabu tapi dilakukan. Iya benar. Saya kok jadi berpikir begini ya Mbak. Kok kenapa tidak dijadikan kurikulum ke kita aja gitu? PAUD punya, SD punya, SMP punya, SMA sampai jenjang kuliah mungkin bagian dari untuk mengedukasi secara dini gitu. Sudah sih Mbak Miris, maksud saya sudah pernah dicoba untuk dimasukkan secara tersendiri. Tapi pada akhirnya sampai di keputusan mana gitu tidak jadi karena memandang bahwa mungkin ya ada banyak mungkin ya yang intinya tidak jadi dan bisa disisipkan di beberapa pelajaran atau profil Pancasila. Namun kalaupun kita bicara disisipkan, otomatis kita bicara tentang seberapa banyak ini diberikan, berapa persen bobotnya dan seberapa sering. Nah, kenapa kok saya bilang ini adalah satu hal yang tadi tabu menurut kita. Bagaimana cara mengubah ketabuan itu ya, artinya harus kita obrolin, kita bicarakan. Pernah nggak Mas Amin dulu ditanya sama bapaknya atau ibunya waktu menginjak pubertas pernah nggak konsul sama bapak ibunya? Aku udah merantau Ibu. Udah merantau ya? Salah ngomong ya. Udah merantau ya? Udah berarti udah pisah sama orang bapak ibu? Ya kalau pengalaman saya dari kecil. Tapi kalau diingat-ingat udah pernah sih. Oh, Mbak Min, saya nggak pernah juga. Intens gitu pembicaraan intens soal. Nggak pernah. Jadi tiba-tiba kalau untuk perempuan udah menstruasi aja. Gitu ya. Mana ada obrolan? Mungkin ada, tapi jarang sekali. Apalagi, mohon maaf ya, kayak pakaian dalam deh. Ini ukuran apa? Gitu. 34 beta, 35 beta, XL, XL, XXL, MS. Itu kan kita searching atau enggak studi banding sama teman. Ukuran apa? Oh sama. Ada mungkin beda. Itu aja satu hal simpel yang sebenarnya kita perlu edukasi dari orang dewasa untuk kita obrolkan. Iya, Sa. Nah, Bu, gimana nih adek udah ini kira-kira ukurannya apa? Kan kita harusnya konsul sama orang dewasa. Nah, bukan sama pacar ya, karena kan anak-anak kayaknya udah relationship itu bener-bener yang ini.
Terus juga contoh simpel seperti menstruasi gitu. Dulu bukan tahun ini, saya beberapa tahun lalu saya edukasi juga di SMP. Masih ada loh Mas Amin, Mbak Miri yang pakai buat perempuan nih ya, untuk pembalut. Itu kan biasanya yang lengket ditaruh, itu kebalik. Jadi bocor pasti. Nah, Sesimpel itu. Sesimpel itu. Siapa yang ngasih tahu Mas Amin? Kalau bukan orang tuanya. Seharusnya Nah, padahal orang tuanya sendiri menganggap itu tabu dan nggak mau ngomongin di rumah. Apa sih? Saru deh. Ya, saru tuh tabu. Maksudnya nggak usah lah gitu. Saru bahasa Jawa ya. Saru nanti nggak ini. Ngomongin tentang ini, suka sama ini, suka nggak usah. Jadi anak sebenarnya, kalau saya punya anak ya ditanya, saya lebih suka punya anak yang dia banyak tanya mungkin ya banyak protes ya. Ada banyak protes. Anak saya tuh gitu, nggak yang kamu nanti kalian harus pulang ini ya, nggak boleh pacaran, nya di depan Mas, di belakang nggak ngerti gitu. Dia ngapain nggak ngerti kita. Jadi kita perlu ada namanya komunikasi itu kan perlu ya. Komunikasi kan ada komunikasi yang pasif, agresif, ada yang satu lagi saya lupa namanya apa gitu, yang baik, bagaimana menyampaikan dengan baik, tapi dia tetap menyampaikan, nggak cuma diem untuk menghindari konflik. Jadi orang tua perlu belajar sebenarnya gitu. Nah, waktu SD ada pelajaran biologi tuh, alat reproduksi gitu ya Mbak. Itu kita nggak bilang oh ini vagina, oh ini penis, enggak. Dia tuh oh ini burung gitu aja. Jadinya itu, dan bagi kita kalau misalnya gambarnya itu penis, mereka suruh tutup mata. Itu kan seharusnya enggak juga gitu. Lihatnya gimana coba kalau tutup mata? Tutup mata bagian cewek sendiri. Gelap begitu ya. Ketika kita mau ini belajar benar. Belajar reproduksi. Sama saya juga gitu SMP. Ada ada mahasiswa penyuluhan. Nah, mungkin masalahnya di sini. Nah, bukan masalah ya. Mungkin yang perlu dicoba adalah pembagian cowok dan cewek kalau edukasi. Cowok sendiri, cewek sendiri, jangan dicampur. Beda soalnya ordernya beda, alatnya beda. Jadi kalau mau masalah penamaan itu betul, ada banyak sekali kalau Mbak baca dan Mas baca tentang penelitian yang membuat nama-nama yang sangat kreatif ya kan, kita tuh kreatif ya. Tadi Mbak Miri bilang penis burung, ini burung. Bentar ngajarin anak, burung ada punya sayap, bisa terbang nih burung, kok nggak terbang gitu di sini tuh gitu. Burung yang seperti apa nih jenisnya kan begitu. Burung apa, dia cari di ensiklopedia. Jadi banyak ini. Ini burung gagak bukan dong. Burung apa ini? Jadi sebenarnya penamaan dan lain-lain itu adalah salah satu alternatif atau output kita akhirnya menganggap itu tabu tadi. Terus misalnya apalagi vagina tuh apa ya, meme atau apa gitu. Ada satu cerita nih, kisah nyata. Saya jadi kebetulan waktu conference di Bali ketemu sama kayak apa ya namanya, orang yang kerja di NGO gitu, Mbak Mir Mas Amin, yang dia ngurusin yang masalah begini-begini. Saya nggak kuat kayak kalau jadi kakaknya ini. Dia cerita bahwa penamaan yang vagina itu jadi kue. Jadi kayak karena si ibunya atau mamanya ini ngasih nama vaginanya kue, jadi satu ketika si adik ini bilang ke mamanya, "Ma, si om pengen kue aku, kasihlah," gitu. Kan harus berbagi, nggak boleh pelit. Ya dong. Ibunya nggak ngerti dan mungkin lupa penamaannya. Kue ini yang mana akhirnya jadi kasusnya ini adalah omnya melakukan pelecehan seksual. Om mau makan kue aku. Parah banget, dan itu hanya satu hal yang sebenarnya bisa kita cegah, Mas Amin. Bisa sekali, sangat bisa, dan sayangnya adalah itu nggak bisa diulang kalau udah kejadian. Jadi kalau di dalam kesehatan masyarakat tuh ada yang namanya prevention atau pencegahan, ada primary, secondary, tertiary. Ini kalau udah kejadian, ya udah masalah konseling psikologi udah nggak bisa gitu. Ini Mbak, kita
nyambung lagi ke belakang soal Oke. ya buku ya. Oke. Jadi karena sudah Ke disebut jalan yang nih. benar ya. Oke, Nah, baik. Kalau menurut Mbak Mary, ya, kira-kira dengan adanya bukunya apa Mbak? Ini bukunya. Bukunya apa? Lah. Oh ya, Betul, akhirnya aku akhirnya tahu. aku tahu. Akhirnya Seharusnya aku di tahu. sini Oh, doang seharusnya tadi. di sini. Atau saya pindah? Oh, pindah Ya. aja. Ada Boleh, boleh. Oke. Jadi, akhirnya aku tahu. Jadi apa yang kita obrolkan tadi sebenarnya hal paling mendasarnya itu sebenarnya ini. Akhirnya aku tahu dulu. Betul. Akhirnya aku tahu Akhirnya. dulu. Akhirnya aku tahu. Akhirnya Mas Amin tahu ya. Ya, jangan apa tahu dulu sebelum nyoba gitu ya. Iya. Harus tahu dulu. Iya. Jadi buku ini kira Mbak Mary, dalam pandangan Mbak Mary, kehadiran buku ini ya bagi penerbit ini bagaimana Mbak? Apakah menjadi satu hal yang baru atau memang buku-buku seperti tentang edukasi anak ya lebih tepatnya ya, yang berkaitan langsung dengan anak atau juga pengetahuan bagi orang tuanya yang sudah jadi orang tua atau calon gitu ya. Itu seperti mana Mbak kehadiran buku ini? Mungkin dari Mbak Mary dulu seperti kalau bicara soal buku anak ya, ya. Intrans Publishing kan memang baru-baru ini ya, maksudnya 3 tahun terakhir ini atau 4 tahun terakhir ini ya. kita konsen ke Biru Langit gitu, buku anak. Dan bagi saya adanya buku, bagi kami penerbit, adanya bukunya Bu Magda yang mengedukasi anak-anak, sebenarnya bukan anak-anak juga sih, orang tua, guru gitu, soal kesehatan reproduksi seksual ya, Mbak. Seksual kan? Seksual ini menjadi hal yang baru sebenarnya di Intrans gitu. Kalau kita lihat buku anak di Intrans itu kebanyakan buku cerita anak. Tapi tidak yang buku activity book. Ini kan activity book. Sudah activity book dan tema yang sangat baru. Iya, tema yang sangat baru. Yang sangat baru. Kalau kita lihat buku Intrans kan cuma mungkin dongeng, cerita anak soal kepribadian, dia berani, bagaimana dia itu membangun keberanian, kepribadian, tolong menolong. Tetapi dengan hadirnya bukunya Bu Magda, akhirnya aku tahu ini menjadi satu hal yang luar biasa dan hal yang sangat baru gitu, soal pendidikan seks kayak gitu kan. Sebenarnya kalau kita lihat juga di dunia buku anak yang tadi kan sering disinggung tuh sama Bu Magda soal anak itu kan punya emosi tapi tidak bisa disalurkan gitu ya. Sedikit Ibu Magda bilang kalau bicara buku anak itu dia punya sasarannya. Sasarannya itu nggak asal oke aku bikin, nggak. Kalau buku anak itu penulis harus punya masa depan bukunya, mau dibaca siapa. Ketika sudah tahu sasarannya, maka penulis akan melihat, oh karena fase anak itu beda-beda. Makanya di anak itu ada perjenjangan buku. Perjenjangan buku itu yang harus diperhatikan oleh penulis buku lainnya. Yang pertama batita, balita, habis itu di umurnya dia batita di umur 1 sampai 3 tahun. Kalau balita dari sekitar, nanti kalau saya salah koreksi ya Pak ya. 4 sampai 5, 6 sampai 7, habis itu 8 sampai 12 tahun lah gitu. Dan penjenjangan buku itu juga berbeda-beda dan harus tahu, dan bukan hanya soal tahu umurnya saja, tetapi penulis harus tahu bagaimana emosi anak. Karena tiap anak itu kan dalam fase pasti nggak mungkin dong kalau kita anaknya baru umur 3 tahun kita kasih buku yang teksnya banyak, nggak mungkin kan. Coba kita lihat bukunya Bu Magda, apakah banyak teks? Enggak kan, nirkata. Tetapi dia itu menunjukkan bahwa ini loh pendidikan seks, ini loh seperti ini, kayak gitu. Nah, kita tuh harus tahu soal itu. Kadangkala kita sebagai penulis tidak memposisikan kita sebagai anak, tetapi kita yang penting lucu sudah, itu kan
Yang penting lucu, sudah, dan laku. Nah, ya. Tidak melihat bagaimana sasarannya, bagaimana emosi anak terbangun di situ kan beda-beda. Mungkin Bu Mada lebih paham gitu tapi bukunya Bu Mada ini apa ya? Bukan hanya sekedar lucu ya, tapi memang edukasi. Dan semoga laku. Nah itu. Nah, jadi ya bukunya Bu Mada ini sebenarnya adalah buku yang kalau menurut saya wajib sih, Bu. Iya, wajib. Kamu udah beli nggak? Nah, nanti habis ini saya beli. Dan jangan salah, sebenarnya buku ini itu sudah lewat publikasi, Mas. Jadi ada insya Allah ya, ke depannya itu beberapa bulan lagi mungkin akan ada terbit yang bahas tentang artikel internasional untuk bahas tentang ini. Jadi ini tuh lewat research juga, kenapa akhirnya mengembangkan ini lewat teori research and development. Dan ada kolega yang dari Malaysia, Profesor Lowahyun, itu menjadi guru saya untuk mengembangkan ini. Lalu ada validator-validator lain, dan sebenarnya kita nggak cuma buat buku. Yang disampaikan Mbak Mary tadi benar, bahwa kita itu juga by research sebenarnya, karena kita akan meriset sebenarnya buku ini itu perlu konten apa aja dan apakah ini efektif, karena kita akan yang namanya di dalam penelitian kan ada eksperimental, ada randomized control trial, ada pre-eksperimental, kuasi dan lain-lain, dan itu tuh diuji. Nah sebenarnya ketika ini sudah diuji dalam tahap pre-eksperimental, ini ada beberapa konteks yang dia efektif untuk prepo 1, tapi dan lain-lain. Artinya adalah ketika membuat buku ini sebagai saya dan tim itu tidak serta-merta langsung buat, tapi ada dasarnya, ada keilmuannya, ada juga validasinya dari expert atau ahli, dari psikologi perkembangan anak, dari penulis buku, buat video, dari guru PAUD. Jadi semuanya ikut multidisiplin untuk rembuk bareng buat buku. Intinya ini kebutuhan. Ya, ini kebutuhan. Kebutuhan. Begitu. Setelah ini saya beli dan ya teman-teman juga harus beli, begitu ya. Kebutuhan. Dan ini dan eksperimen juga bener ya katanya Bu Magda. Aku kasih salah satu hadiah ke kawan-kawanku yang udah punya anak gitu ya, sebagai wujud untuk ya mending ngasih buku daripada ngasih apalah bagiku ya. Terus aku jadi punya ide Mbak kayak gini. Gimana? Kemarin kalau teman-temanku yang nikah tak kasih bukunya. Bagus. Bagus sekali. Bukannya dia si anak kecil itu tuh paham privasi dia. Sebagai masih kecil di umur 2 tahun dia tahu namanya kan Ara kalau orang yang megang pantatnya boleh nggak? Tidak boleh. Tahu dari mana? Di bukunya dikasih Auntie Mary gitu sebenarnya ini. Di bukunya ini. Terima kasih Ara. Dan teman-temannya mungkin ditunggu. Kalau ada orang megang panyudara Ara boleh tidak? Tidak boleh. Yang boleh Allah gitu dia gitu. Jadi dia paham privasi dia gimana. Dia kebutuhan dia kayak gimana. Saya kira itu memang harus diedukasi sejak kecil sih. Oke, ini mungkin terakhir ya, karena kayaknya mungkin kepanjangan, nanti kita buat sesi selanjutnya. Cuman terakhir mungkin Mbak, sebenarnya latar belakang apa ya yang mendasar begitu sehingga akhirnya buku akhirnya aku tahu ini menjadi satu hal yang ingin Mbak sampaikan begitu, edukasikan ke kita semua gitu. Iya. Satu, urgensi masalah kekerasan seksualnya pada anak. Sekarang pelakunya nggak cuma orang asing, Mas. Bahkan dari keluarga terdekat, bisa ayah orang kandung. Asing ini masuk orang luar keluarga. Iya, ayah kandung bisa. Dan Mas bisa searching dan banyak sekali berita viral tentang itu. Bisa ayah tiri, ibu kandung, ibu tiri, om, tante, bahkan tetangga sendiri gitu. Dan itu sudah sangat banyak. Dan artinya adalah kita tidak bisa yang namanya mengedukasi seluruhnya, tapi kita bisa melindungi anak kita dulu gitu. Dan kita sebagai orang tua itu satu, kekerasan seksual cukup tinggi. Dua, untuk memberikan edukasi orang tua itu butuh alat. Alatnya itu minim, yang Mas bilang tadi. Alat untuk edukasi mereka bingung pakai apa. Buku
ada salah satu yang ngomong quote bahwa buku itu adalah guru yang paling sabar. Mau buku tuh dibanting nggak dibaca, dia sabar aja. Sabar aja di buku. Jadi buku itu bisa dipakai untuk alat edukasi karena orang tua bingung mau ngasih edukasi gimana. Ngomong langsung gini kadang kita nggak terlalu tertarik karena kita butuh media. Nah, buku ini hadir. Kayak saya melihat urgensi itu. Yang ketiga masalah tabu tadi. Untuk men-change satu perspektif orang, gitu kan butuh yang namanya ketelatenan ngomong terus. Jadi ibarat kayak kita nih ya, kita lagi suka sama orang, lagi jatuh cinta. Ini biasanya orang jatuh cinta kan susah dikasih tahu ya. Padahal pasangannya yang jadi pacarnya ini udah ibaratnya tuh nggak usah lah ya di ini gitu ya, dideketin masih aja. Nah, untuk orang tuh akhirnya berbalik dan lain-lain tuh kan kita butuh ngasih tahu terus ya. Akhirnya tabu ini harapan saya buat saya pribadi itu bisa dijadikan satu diskusi. Dan ini buku buat saya itu sebagai langkah awal saya sebagai penulis adalah membuka yang namanya ruang-ruang diskusi bagi orang tua yang memandang bahwa itu tabu dan tidak perlu, secara jujur dan terbuka akhirnya mau menerima bahwa this is so essential for my children. Jadi ini tuh sangat esensial sekali dan satu hal yang sebenarnya perlu diketahui oleh anak-anak saya. Jadi membuka ruang diskusi, membuka apa sih pengalaman jatuh bangun menjadi orang tua, apa sih yang sebenarnya punya keterbatasan dari orang tua. Saya kurang terampil, saya sempat marah sama anak saya waktu dia tanya ini apa namanya, karena itu nggak boleh buat saya. Nah, itu dijadikan ruang diskusi. Orang tua perlu belajar karena sebenarnya buat saya pribadi sebagai orang tua, kegagalan terbesar menjadi orang tua adalah dia tidak mau belajar. Kegagalan terbesar tidak mau belajar. Jadi orang tua perlu belajar dan kita ini hidup semua tuh pasti yang namanya belajar sampai kita mati baru nggak belajar lagi ya. Kita terus belajar. Makanya buku ini menjadi ruang diskusi. Kenapa ini boleh? Nanti kita perlu bisa sekali kita kaitkan dengan keilmuan yang lainnya. Jadi urgensi masalah kasus yang cukup tinggi, kurangnya media, kurangnya keterampilan orang tua, di mana orang tua perlu media untuk edukasi itu perlu yang namanya buku tadi dan akhirnya udah this is booknya. Harus beli. Harus beli loh Mas Amin. Iya. Berapa eksemplar? Saya hitung dulu kira-kira. Iya. 1-2 bulan ke depan ini berapa teman-teman saya yang akan nikah? Iya bener kan? Iya. Ya, saya kira itu ya, Mbak Miri, Mbak Mada, terima kasih ya atas pengetahuannya yang sudah diberikan begitu ya. Untuk teman-teman ya, jadi jangan lupa selalu update ya, cek video-video terbaru dari Podcastro ya. Jangan lupa check out. Sama jangan lupa check out bukunya. Jadi bukunya ini bisa didapatkan di Intrans Publishing Store, ada juga di Kalimetro Shop, ada juga di Togamas ya, seluruh Togamas yang ada di Jawa dan Bali. Ya. Jadi semoga dengan hadirnya buku ini kemudian kita bisa melewati fase yang pertama, fase tabu tadi, yang kedua ya angka-angka kekerasan seksual begitu apalagi terhadap anak itu semakin tahun itu ya berkurang begitu kan, dan kalau bisa ya enggak ada gitu ya. Saya kira begitu. Sekian teman-teman Podcastro, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih teman-teman.